Demo yang terjadi di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa yang melibatkan para ketua LSM dan lembaga yang ada di Kabupaten Goa mempertanyakan laporan mereka yang masuk di Kejari, namun tidak ada tindak lanjut sampai saat ini, sehingga mereka menganggap bahwa Kejari telah mematikan penegakan hukum yang ada di Kabupaten Goa dan diduga terjadi konspirasi demi keuntungan kontraktor dan oknum-oknum yang terlibat di dalam penyidikan tersebut, sehingga mereka melakukan demonstrasi mengatasnamakan lintas LSM dan lembaga bersama mahasiswa. Demo tersebut diterima langsung oleh Kejari dengan jajarannya. Demikian laporan dari Sari MJTV. Belum lengkap yang kita laporkan. Pertama memang RSUD dulu ya, kita sekarang saya jelaskan, poinnya nanti kasih terus jelaskan. Jadi RSUD itu memang sudah masuk ke tahap penyidikan. Jadi kita terus sama dalam penegakan hukum ada minimal 4 tahap yang harus dilalui. Pertama tahap penyidikan, penuntutan, yang terakhir eksekusi. Jadi 4 tahap ini harus dilalui. Nah, untuk tahap penyelidikan sudah diketahui bahwa dalam perkara RSUD itu ada potensi korupsi, ada pejabat yang bertanggung jawab sampai terjadinya kerugian negara ini. Dengan ditemukannya peristiwa ini peristiwa korupsi, kami tingkatkan ke penyidikan. Tahun berapa? 2023. Nah, begitu ditetapkan masuk bahwa itu sudah ada cukup minimal 2 alat bukti, kita masukkan ke penyidikan. Itu secara administrasi, surat pemberlakuan penyidikan itu kita sebar kemana-mana, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung, dan ke KPK. Ini SOP kita. Jadi jangan khawatir lah, kalau misalnya perkara kita buktikan tidak, apalagi perkara kita sudah ke KPK, sudah kita laporkan. Memang biasanya tahun pertama KPK diakan dulu jalan, tergantung polisi atau kejaksaan. Silakan betul bisa diterima. Tahun kedua baru mereka datang, supervisi istilahnya. Apakah kalian masih bisa melanjutkan perkara ini atau kesulitan di mana? Sedang. Nah, tahun ketiga baru KPK biasanya datang mengultimatum apakah perkara yang dilanjutkan diselidiki oleh kejaksaan atau tidak, apakah diambil alih oleh KPK. Nah, perlu saya jelaskan dalam penghitungan kerugian dalam penghitungan korupsi itu paling sulit kita mencari kerugian negara, karena bukan seperti tindak pidana biasa sudah terjadi langsung ketahui berapa kerugiannya. Kejadian dari 2018 ya, banyak administrasi, banyak kuitansi yang harus kita hitung. Kami sudah sita beberapa dan kita sudah berkoordinasi dengan BPK ya. Jadi waktu zaman beliau ini sebelum saya 1 kali ke sana ke BPK, kemudian saya 1 kali. Nah, keseluruhannya kita masih cari alat bukti dan kita masih berusaha tetap melanjutkan karena sudah ada ya sepakat dan tidak ada BPK. Kemudian cuma berapa itu yang belum kita lanjutkan ya, sudah dijelaskan. Makanya kami mungkin pas ini mungkin selain ke BPK kami akan ke kantor akuntan publik supaya lebih cepat. Karena BPK se-Indonesia dia itu sudah ada temuan. Sudah ada temuan. Kira-kira kerugian yang besarnya Pak? Belum jelas. Kita juga masih terus koordinasi dengan KPK. KPK juga kita terus ke BPK. BPK juga sudah mungkin 80% bahan-bahan kita sudah masuk ya. Iya Pak. Untuk kita sama-sama hitung berapa Seminggu Pak ya. sudah. Tapi kan indikasinya Pak, jadi setelah apa bedanya dengan kemarin mobil sampah yang begitu masuk begitu kencang digedor sampai habis, sampai selesai, sampai ada tersangka kembali terpidana. Apa bedanya dengan kasus PJT?
hampir bersamaan Pak Kajari. Kemudian seolah-olah ini mohon maaf, seolah-olah ini Pak kita terhenti di tengah jalan. Bahkan berkabar beredar kabar di luar sana bahwa itu sudah dikeliaskan. Ada itu. Nah ini bisa diuji Pak Kajari. Apa yang kami ucapkan, kami datang ke sini menjadi garansi lembaga kami masing-masing bahwa itu bisa kita bawa. Isu-isu itu jelas, mati di mana di bola. Semua mati di Kejaksaan Negeri Goa. Hampir 90% kasus korupsi mati di Kejaksaan. Mohon maaf, kalau saya sampaikan Pak Kajari bahwa itu mati bedanya Pak Kasih. Tidak. Nah, ini kan kami menyampaikan juga. Mohon Bapak juga, mohon Bapak juga dengarkan kami bahwa kami datang ini mau aspirasi, bukan pengen kami kerja. Jadi baik juga ada. Yang saya hormati para teman-teman media, teman-teman ketua lembaga yang ada di sini, dan tidak khusus karena Mosi tidak percaya kami sampai hadir di sini di Kejaksaan Kabupaten Goa. Ini Mosi tidak percaya, kami juga di bawah. Pertama-tama, setiap teman-teman itu mau menghadap ke kita selalu katakan Anda alergi dengan teman-teman di Kabupaten Goa, khususnya contoh tidak ada masalah. Kami bisa berteriak di luar untuk bisa menolong kami. Tapi satu, poin yang harus kita ketahui bahwasanya ini ada beberapa laporan yang masuk di Kejaksaan Kabupaten Goa yang kami duga, kami tidak bisa sekali karena kami juga nanti. Di sini ada SD Beringkalor. SD Beringkalor ini terindikasi orangnya sendiri kepala sekolah membicarakan bahwa kami sudah menyelesaikan kejaksaan dan ada yang atas ini mengambil. Ada yang mengambil ini laporan kami ada, masih ada tanda terima. Laporan kami ada tanda terimanya. Ini kepala sekolah mengatakan kepada teman ada nama mengatopan, kami hadir beberapa saksi, dia sepakat, loh kenapa mesti mau diungkit, itu kami sudah selesaikan, ada nama berang kami datang kemarin ambil uang dan menyelesaikan pelapor dan kejaksaan. Ini ada apa? Jelas Mosi tidak percaya kami kepada Kejaksaan Goa. Karena apa? Kenapa bisa sampai seperti ini? Ingat, kita semua berdarah-darah tuh investigasi, kita mencari data, tetapi sampai di sini di meja kejaksaan, ini apa yang kita lihat? Apa yang terlihat? Kami kalau Pak Kajari tidak menginginkan ketemu dengan kami karena beberapa kali saya ketemu tidak ada soalnya. Saya bisa ketemu dengan bawa solusi pas Pak Kajari dulu. Dan ini beberapa ini perlu catatan ini. Kami akan mengambil semua laporan-laporan yang ada masuk di Kejaksaan Goa karena Mosi tidak percaya dengan Kejaksaan Kabupaten Goa yang terregister. Pertama, proyek kuliner yang bernilai 5 miliar itu harus kita sampaikan ke Cabang Manino, Ngajak Manino. Kami akan tarik keluar dan kami akan bawa ke Kejaksaan Tinggi bahwasanya proses hukum di Kejaksaan Kabupaten Goa tidak maksimal, mati. Makanya kami bawa ke rendah jenazah. Dua, pembangunan Tambahkan itu dengan tadi bahwa kontraktor ini mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan dengan menyetorkan sejumlah dana 300 juta kepada pihak kejaksaan. Nah, maksudnya perjelas setiap item itu ketua supaya kita paham bahwa kita berbelakang saja. Baik teman-teman media. Kedua, pembangunan lapangan futsal Desa Pontobirrai Selatan dan lapangan sepak bola Desa Barembe. Ini perlu diketahui sama-sama untuk teman-teman media dan teman-teman sebagian sebagai pusat kontrol bahwasanya ada beberapa tolong dicatat. 3. Kasus dugaan korupsi JKN Rumah Sakit Seyusuf sudah dijelaskan tadi. 4. Pemeliharaan bangunan dan pekerjaan pengelengkapan UPKB Palangga. Ini kita tidak tahu sampai di mana laporannya, sampai di mana ini hasilnya. 5. Penggunaan dana bos SD Negeri Beringkalor. Ini nih yang paling pucuk membakar semangat kami semua ini. SD Negeri Beringkalor yang ada pengakuannya telah membayar. Itu ada apa? Membayar berapa? Nah, itu jadi kita sebutkan nilainya, tetapi jelasnya saya katakan bahwa kami sudah menyelesaikan pelapor dan kejaksaan. Itu perlu jadi catatan besar ini. 6. Proyek Desa Gipan. Ini Desa Gipan ini ADD-nya ini. Ada laporan kami tertuang dan tanda terima lengkap dan jelas. 7. Pembangunan jembatan Batu Malon Biringbudu. Ini juga kami tidak tahu sampai di mana muaranya, asalnya sampai di mana, ujungnya di mana. 8. Proyek irigasi Punta. Ini kami tidak tahu proyek irigasi Punta. Kami yang lapor ini proyek irigasi Punta. Proyek jembatan Salari nomor 9. 10. Proyek jembatan Bung. 11. Proyek pembangunan PSU di beberapa lokasi di beberapa perumahan Kabupaten Goa.
12. Kasus perkara dugaan pemalsuan sporadik oknum kepala desa dulu kanaya Kabupaten Goa. 13. Pengadaan sapi para fiktif. Nah, ini perlu jadi catatan besar. Ini perlu jadi catatan besar untuk keadaan Goa. 8,9 miliar. Dari semua ini kami akan meminta laporan keluar. Tidak usah diregister di Kejaksaan Goa, kami akan bawa ke Kejaksaan Tinggi, biar Kejaksaan Tinggi yang melihat, memproses. Nanti kalau memang tidak bisa, di sana juga kami berteriak. Kami sekarang ini tidak mau berteriak di sana. Untuk itu kami persilahkan juga untuk Ketua Tumpah untuk menyampaikan laporan-laporannya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasanya Aulia, Pak Aulia, apa perempuan itu atau lagi-lagi? Andi Aulia. Andi Aulia. Saya ini kontrol. Kenapa jasa seperti itu dia blokir handphonenya ini dari masyarakat? Apa? Mau apa dia? Ini sudah 1 bulan, sudah 1 tahun ini. Ya sudah 1 tahun habis dilaporkan, Pino 1 belum keluar. Makanya saya berteriak tadi setelah ketua lembaga yang selalu mencari kebenaran. Ya saya juga ada konspirasi di sini antara penyidik dengan kejaksaan. Ini sudah ditahan 20 hari. Ya di Polres Goa. Sekarang saya dengar bahwa ada P18 ya, P18 ya. Ya dikembalikan dengan petunjuk bahwa ini kasus perdata. Sementara kasus tanah ini sudah ada putusan Mahkamah Pengadilan dimenangkan oleh ini. Yang kita laporkan juga ini bukan kasus tanahnya. Iya, 2 anak tiganya, 2 anak-anaknya. Sebenarnya ini kasus ya, jasa tahu bahwa pemalsuan 2 anak-anak atau 2 anak 3, ya ini lembaga negara yang dipalsukan. Saya mau tanya ke Jadi, dari aduan atau dari umum? Saya tanya ke Jadi, kalau pemalsuan dari umum itu, dari umum tanpa dilaporkan jasa harus bertindak. Kita ini lembaga setengah mati lapor. Maka saya kembali bertanya, kenapa mesti di SP3? Kenapa mesti dikembalikan dengan petunjuk itu? Sementara polisi sudah sudah menangani, ya sudah meningkatkan dari penyelidikan ke penyelidikan. Kalau atensi Saya konfirmasi Pak Kasat, ada lagi kasus ini yang saya bingung terkait penyerobotan tanah. Penyidik sudah tidak mau lagi meng-SPDP-kan kasus penyerobotan tanah. Karena jaksa penuntut mengatakan setiap penyerobotan tanah adalah perdata. Ini yang tidak mau dianggap. Ya, apa yang dia bilang, dia katakan itu SP2PA2 polisi. Dari Pak Jasa ini jangan ya, Pak Jasa, saya boleh konsultasi hukum di mana saja, Pak Jasa bisa undang saya. Ya, di mana? Makanya saya tanya tadi. Makanya polisi Pak, kalau kasus penyerobotan tanah tenggang, pesimis meng-SPDP-kan kasus ini, karena jaksa pasti menolak dengan alasan kasus ini adalah kasus perdata. Ini ada lagi kasus ini 2022 ini diduga korupsi. Yang 3 juga tidak ditahu sampai mana ini. Iya, kasus korupsi kemarin disebutkan. Ya. Saya laporkan, justru saya dilapor balik pencemaran nama baik. Coba ini pihak kejaksaan yang salah, tidak memproses terlapor sehingga saya dijadikan tersangka. Tapi alhamdulillah mampu saya redamkan di Polda. Bagaimana dikatakan kasus saya jadi tersangka sementara yang saya laporkan belum ada kuasa hukum ya. Makanya jangan saya dikorbankan ini Pak Jasa. Selaku LSM yang tidak digaji oleh negara, polisi, jaksa digaji oleh negara. Itu lah. Makanya saya bilang sama dia, Pak Aulia, Andi Aulia, saya akan lapor di Komisi Kejaksaan RI, Jaksa Agung Muda Pengawasan. Kenapa kau blokir saya? Saya ini rakyat. Jangan jadi jaksa kalau tidak berhubungan dengan rakyat. Saya di mana-mana Pak Jasa, walau di polisi di Jaksa Agung Muda Pengawasan. Iya. Komisi Kejaksaan RI terkait dengan mulai jasa membuat petunjuk-petunjuk yang dia tahu bahwa polisi penyidik tidak mampu upayakan ini petunjuk. Sama juga ini yang kepala desa dikatakan perdata. Ini jasa Aulia ini. Iya.
Dia sengaja membuat konspirasi ini. Kembalikan supaya dengan petunjuk yang macam-macam supaya polisi tidak mampu. Ya, ini yang harus kita rubah. Maafin, saya juga pernah mengamal di sini. Ini kantor kejaksaan milik rakyat, dibangun oleh rakyat, dibangun oleh pajak rakyat, dibangun oleh negara. Begitu kita masuk, apa yang disita? Makanya kantor apa ini? Kenapa apa yang disita? Saya pajak saya kalau baru selesai turun demo lagi 12 tahun saya turun demo. Karena saya bicara di media mau nyumbang, tidak ada tindakan dari pihak kejaksaan. Justru saya dijadikan tersangka melapor seorang oknum terduga korupsi, dilapor di desa di Polda. Luar biasa ini Pak. Kalau pihak kejaksaan memberikan peluang kepada terduga korupsi, mati kita ini wartawan di LSM yang tidak ada gajinya. Ya. Ya, sebentar itu. Nah, jadi mungkin tidak ada lagi. Oh ya. Menurut saya ini juga kenapa ini hanya mereka tidak mencatat jadi karena boleh dia kejaksaan negeri kenapa tidak merujuk ke kejaksaan negeri jadi kontak kejaksaan. Tidak kalau kapan diadat dari akal pikiran pasti ada batas. Kita catat dari SPC terhadap Kami silakan Bukan tidak jadi kami ngerti. Kita nggak itu apa itu saya dirakyat padahal di sini. tapi kan ada bapak pendidikan kita. Bukan. Kita sudah tahun 2022 saya laporkan di bawah ini ada itu. Jadi ya jangan lupa sepertinya mau masalah pribadi saya dengan seorang pribadi kita Pak. Kita nggak kenapa bapak tatap terus saya? saya tatap semua di sini. Iya. Terus saya tatap saya bicara. Kami memberikan ruang untuk saudara kami sebagai kompak. Silakan. Jadi alhamdulillah saya terima kasih kepada Bapak Kajari dan jajarannya. Kami datang di sini bilang ada beberapa laporan masuk di lembaga kami setelah kami menelusuri ke bawah terkait masalah pembangunan kuliner Malino tahun 2021 itu anggarannya 5.298.377. Saya tahu ini bahwasanya ini laporan ini memangnya di kejaksaan. Setelah saya laporkan di Polda, ternyata pihak Polda menyampaikan, Pak, saya tidak bisa lanjutkan karena sudah terintegrasi di kejaksaan Malino di cabang. Makanya saya bilang langkah apa yang saya harus sampaikan ini. Dia bilang tidak bisa Pak, kecuali kejaksaan dua dalam hal ini cabang Malino menyerahkan ke kita ya kita lanjutkan. Itu kemudian keluar pengadaan sapi perah Malino Batu Tude itu 8,9 miliar 8,9 itu jumlahnya 480 ekor. Ini juga sudah terregistrasi di kejaksaan. Tidak bisa saya lanjutkan. Ada lagi bantuan sapi saya laporkan 1.000 ekor buat Tonopo. Dia bilang ini belum ini. Makanya dia lanjutkan sudah masuk di tingkat penyidikan sekarang. Alhamdulillah. Jadi saya mohon kepada Bapak Kejaksaan apa yang kami ini mohon Pak supaya kami ini datang ini demi untuk kepercayaan masyarakat kepada lembaga ini. Tidak ada niat Pak mau menjatuhkan kejaksaan. Kami ini sepanjang kerjasama. Buktinya Pak, mulai tahun 2019 saya angkat masalah bedah rumah masih Pak Haidar, saya angkat masalah kedelai dinas pertanian, saya angkat masalah mobil. Alhamdulillah saya sebenarnya sudah bersyukur kepada kejaksaan karena apa-apa yang kita laporkan ini dan salah kita mampu sampai ke meja hijau. Kami tidak digaji oleh negara, mendirikan lembaga ini uang pribadi, menurut teman-teman ini uang pribadi. Cuma kita ini ikhlas
Jadi kita ini adalah perpanjangan tangan dari kejaksaan, perpanjangan tangan daripada penegak hukum. Apa yang kita, karena kita ini dekat dengan masyarakat, apa yang kita temukan di masyarakat, apa yang kita di masyarakat, kita cari bukti atau apa baru kita lanjutkan. Jadi kita ini tidak sembarang memasukkan surat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan untuk Ketua Komando, untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan ke Pak Kadar. Untuk itu kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum Lembaga Kementerian Sosial memperhatikan laporan teman khususnya pengadaan lingkungan. Kami romantik Pak, sejak 5 tahun ini sangat perhatian terhadap petani. Kenapa saya katakan begitu? Kronologi daripada susunan daripada pengadaan pupuk itu mulainya ada distributor diangkat menjadi agen. Agen inilah yang merupakan suatu perpanjangan tangan dari petani. Sekarang kan ada perubahan data petani berapa hektar mendapatkan. Ini khusus untuk tugas yang 85 harga pupuk yang ada di Takala di gudang itu dijual sekarang 140. Bayangkan petani siksa mencari itu pun kalau ada itu pupuk. Tolong Bapak, ada 5 distributor yang ada di Goa ini yang tidak mempunyai gudang di tempat desa masing-masing. Itu sudah salah. Itu sudah salah. Saya anggap kasih Intel punya tugas Pak Jari Tabe untuk menjalankan itu, biar bagaimana kita adalah negara Republik Indonesia ini yang butuh petani bagaimana supaya dia panen lebih bagus. Bayangkan Pak, kalau dari Goa pupuk diambil dari Takala, itu kan tidak masuk akal itu. Tolong kita kasih. Terima kasih Pak. Jadi mungkin sebelum kita bubar meninggalkan tempat ini, yang kita keluar dari persoalan awal yang Pak Edi 3 kali kita konsolidasi, jelas bahwa tujuan kita hari ini adalah datang untuk menarik laporan yang telah kita tulis antara lain ini, untuk menarik laporan itu kemudian mohon kepada Kejaksaan Goa untuk melepaskan register itu, supaya biarkanlah kami membawa itu ke Kejaksaan Tinggi. Karena yakin dan percaya Pak, kami jujur tidak percaya lagi. Kami yakin kalau ini berkas kita tidak ambil, kita tidak tahu nomor registernya, maka pasti bisa dipastikan 99,9% pasti akan mati di sini. Maka saya harap pekerjaan ini, tujuan kami dari awal konsolidasi 3 kali berturut-turut, satu tujuannya menarik semua berkas yang ada itu, copot registernya, semuanya kita pindahkan ke Kejaksaan Tinggi. Itu Pak, saya mau ngerti Ketua. Sudah, betul. Jadi oke, terima kasih teman-teman Ketua Lembaga telah menyampaikan apa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa. Untuk itu kami minta sedikit waktu untuk pendapatnya Bapak Kajari, karena terkait beberapa laporan yang akan tarik, kami minta pendapatnya Pak Kajari. Betul. Ya, bulan saya dibawa oleh Bapak mahasiswa segala macam, saya datang dia. Namanya orang desa kan menyampaikan pendapat, nggak ada di desa. Jadi saya tidak 7 bulan, tidak terus di rumah saya ada. Saya jelaskan. Nah, terkait dari yang persatu mungkin kita pun juga data-data, tapi yang satu data saya belum saya dapatkan. Untuk yang ke BPK kita sudah bersurat. Ini surat yang kedua ya. Sebelumnya tanggal 27 kami meminta perhitungan dari BPK bahwa kami juga didesak karena kita punya waktu untuk ini kan. Ini yang kedua ini tanggal kita menanyakan surat yang tanggal bulan sekian. Tapi ya itu harus BPK, kita nggak bisa memaksa karena kita bukan lembaga se-Indonesia yang mereka layani, ya mungkin ya, seperti itulah hasil kita sama-sama ini. Kemudian mungkin Bapak, oke saya hanya Bapak pengacara, Bapak pelapor. Ya belum tentu. Saya bukan pengacara. Apa? Saya mantan pengacara sekarang ini saya. Ya oke lah, apapun namanya kan Bapak seperti pelapor. Saya pelapor. Pelapor ya memang hak Bapak untuk melaporkan Bapak itu sudah. Tapi kita kan dengan penyidik itu memang 2 alat bukti saya harus ingatkan. Ya kita lebih tahu lah 2 alat bukti. Saya baru dapat laporan juga dari Andi Muli. Jadi persoalan perkara Bapak ini masalah kwitansi ya. Yang kwitansi yang dibuat tahun 94. Secara hukum itu 30 tahun yang lalu Pak. Sedangkan ancaman 2, 63 itu kan hanya 6 tahun. Jadi ancaman 18 tahun sudah ada 2 tahun. Ini sudah 30 tahun. Nah, kami betul Pak. Dalam tes 18 kami minta petunjuk dari ahli pidana. Apa pendapat ahli pidana?
dengan adanya kwitansi yang dibuat tahun 94. Apakah masih berapa? Belum ada luas sekarang. Pengetahuan kita teori hukum pada 77 KUHP itu masih 6 tahun setelah 18 tahun. Harusnya sudah 30 tahun. Kami untuk minta pendapat dari ahli pidana. Kalau kita pendapatnya terlalu sebelumnya itu cari ahli pidana dari Unhas, apa pendapatnya dengan lewat 30 tahun ini, apakah ini masih bisa diperkara hukum yang dilakukan di RT itu kan 263 ayat 1 ayat 2 kan, membuat dan menggunakan surat palsu. Datanya itu kan kayak sebagai ya itulah kita menerima 2 alat bukti. Nah, ada pun yang lain saya minta maaf kalau memang kasih intel belum laporan ke saya kalau datang bapak-bapak, tapi untuk dari waktu itu saya minta kasih intel ketemu saya semua peneliti ya. Terus saya tidak nanti Pak. Saya jadi 37 bulan saja dulu tiap bulan saya di demo orang. Kita tahu di demo karena tiap bulan di demo pekerja mungkin karena tiap pernah mau ketemu dengan teman. Justru kalau saya ada di situ. Saya juga ini sebenarnya. Saya ada di demo Pak. Komite karena di mana setiap kali mau bertemu dengan Pak Kadari, saya udah kasih internet. Oke, Saya pakai kontrol sosial. Saya kontrol Pak. saya di 22 dulu Pak. Itu di sini aja ya. Penyampaian ini mudah-mudahan Pak Kadari bisa berubah terhadap teman-teman yang ada di kabupaten Goa, terkhusus teman-teman media, teman-teman lembaga, para ketua lembaga yang ada di sini, bisa menerima dengan penuh di kabupaten Bapak. Bukan karena dikatakan kekasih belanya. Pangkat dari jabatan mungkin tidak, tetapi kita pakai kontrol sosial, mengontrol Bapak di sini, dorong Bapak di sini. Nah, jadi itu mungkin karena mempersingkat waktu, kami akan berkata tinggi untuk memberikan laporan semua yang ada di sini, tetapi mohon sekali lagi semua yang ada di laporan yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa tolong dihapus. Kami akan bawa ke Kejaksaan Tinggi. Itu jangan direvisikan. Ada link ada mekanisme. Jadi laporan itu bisa kita hapus setelah ada beberapa hari. Kami berhasil hasil lalu kita harus laporkan dulu. Boleh, saya paham dengan sekadar karena terkait kalau ini yang ditangani rumah sakit Bunda itu berjalan. Saya paham itu berjalan. Saya tahu berjalan. Jadi yang lain daripada itu yang tidak berjalan, mohon kiranya tidak diregistrasi. Ya, nanti kita diskusi yang mana bisa termasuk anunya siapa? Ketua LSM Gempa dan beberapa yang tidak kami punya laporan ini tidak terselesaikan di sini kami akan tarik. Yang satu saja mungkin Pak Ketua Kompak mungkin anunya sudah kita koordinasi dengan jadi teman-teman wartawan bisa sampaikan bahwasanya ini berjalan ini untuk mempersingkat waktu karena kami mau ke Kejaksaan Tinggi. Kami akan tinggalkan di belakang ada yang di belakang apa di belakang kampak. Audio Jungle.